Selamat sore teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada saat sore hari ini. Terlebih kami akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan, menyapa Komisi Pemuda. Tolonglah Bapa, Komisi Pemuda, biarlah kami makin bertumbuh, kami makin bersemangat untuk mengikuti persekutuan, bahkan juga untuk membangun diri kami hidup seturut dengan kemauan Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Lose berikan, tema kita pada saat sore hari ini adalah Sweet Seventeen dari Kejadian 39. Sebelumnya, Lose mengajak kita untuk membaca. Kita baca dari Kejadian 37 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Kejadian 39, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, teman-teman, apa sih yang teman-teman harapkan ketika memasuki usia 17 tahun? Tadi jawabannya macam-macam, karena memang sesuai dengan harapan dari teman-teman masing-masing. Tapi yang pasti teman-teman, yang teman-teman harapkan adalah sesuatu yang baik. Tidak ada yang mengharapkan yang buruk. Contoh, saya berharap nanti saya mendapatkan kecelakaan. Saya berharap nanti saya mendapatkan keburukan, tidak mungkin. Tapi semua pasti harapannya yang baik. Semua harapannya yang indah. Entah itu mungkin dapat kado istimewa, entah itu mungkin dapat pasangan, entah itu mungkin Tuhan berikan kesehatan, tapi pastinya semua harapan teman-teman adalah harapan yang baik. Tidak ada orang yang ketika memasuki usia 17 tahun meminta hal yang buruk, tidak ada. Nah, namun pertanyaannya teman-teman, bagaimana apabila yang terjadi di ulang tahun yang ke-17 ternyata harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan? Ini pun pasti jawabannya juga beda-beda. Jawabannya juga macam-macam. Karena apa? Tergantung kepada bagaimana kita merespon ketika sebuah harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya mendapat kado yang istimewa, tapi ternyata tak satu pun kado yang diterima. Bahkan ucapan selamat ulang tahun pun tidak ada. Harapannya dirayakan, dibuat pesta, tapi ternyata pada saat hari itu orang tua kita lupa. Jadi bagaimana? Apa yang akan kita lakukan ketika tidak sesuai dengan kenyataan? Mungkin ada yang masuk kamar, kunci pintu. Mungkin ada yang marah, mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang galau, mungkin ada yang murung. Tetapi juga mungkin ada yang biasa saja. Mungkin juga ada yang berkata santuy guys, santai. Nggak berpengaruh sama sekali itu. Nah, itu memang bergantung kepada pribadi kita masing-masing. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apakah saudara bisa menerima apabila harapan itu ternyata tidak seindah kenyataan? Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Apa aku nggak bisa. Ketika saya sudah berharap yang baik dan hasilnya tidak baik, saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Harapan saya dapat pasangan, ternyata sampai 17 tahun masih jomblo, saya nggak bisa terima itu." Tapi juga ada yang mungkin di antara kita berkata, "Mungkin bisa, saya mungkin bisa, ataupun saya pasti bisa menerima apapun yang menjadi kenyataan itu walaupun tidak seindah dengan harapannya." Nah, teman-teman yang dikasih di dalam nama Tuhan, Yusuf pada usia 17 tahun justru mengalami apa? Ternyata ketika Yusuf berusia 17 tahun,
Sama seperti kita yang mungkin akan memasuki usia 17 tahun, ataupun mungkin kita yang sudah lewat usia 17 tahun, Yusuf tidak mengalami pesta ulang tahun. Yusuf tidak mendapat kado yang istimewa. Yusuf tidak mendapatkan ucapan dari teman-temannya. Tapi yang justru Yusuf alami adalah Yusuf mengalami penganiayaan. Yusuf mengalami persekusi. Yusuf dijual jadi budak. Yusuf jadi budak di Mesir. Yusuf tidak mendapatkan kado. Yusuf tidak mendapatkan kue tart. Yusuf tidak mendapatkan pesta yang meriah. Dan siapa yang melakukan semuanya ini, teman-teman? Yang melakukan tidak lain adalah saudara-saudaranya sendiri. Bukan orang lain, bukan musuhnya, bukan lawannya, tapi justru saudaranya, keluarganya, koko-kokonya, yang adalah orang paling dekat. Tapi ternyata ketika 17 tahun, berusia 17 tahun, harusnya mereka memberikan surprise, harusnya mereka memberikan kejutan sebagai bentuk kasih sayang dalam satu keluarga. Yang terjadi justru mereka menganiaya, mereka mempersekusi, mereka menjual jadi budak, bahkan juga termasuk akhirnya menjadi budak di tanah Mesir. Ini yang dialami oleh Yusuf. Di usia yang ke-17, teman-teman. Bukan hal yang baik yang terjadi. Bukan hal yang menyenangkan yang terjadi. Saya yakin teman-teman tidak pernah Yusuf memiliki harapan dia akan dianiaya. Saya yakin Yusuf tidak pernah berharap untuk dijual jadi budak. Bahkan pada akhirnya Yusuf juga tidak pernah berharap menjadi budak di tanah Mesir. Tapi justru ini yang terjadi, yang dialami, dan ini kenyataannya, teman-teman. Nah, teman-teman, Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya kepada siapa? Nah, ketika pada waktu itu Yusuf dijual, awalnya bukan hanya sekedar mau dijual, bahkan sebenarnya mau dibunuh. Awalnya dibunuh, teman-teman. Tapi kokonya yang paling tua, Koko Ruben itu berkata, bukankah ini saudara kita? Bagaimana jika dijual aja? Akhirnya dijual. Bayangin, teman-teman. Ini ketika Yusuf berusia 17 tahun. Ketika Yusuf berusia di mana dia sangat menantikan juga tentunya apa Sweet 17 itu. Nah, dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada siapa? Dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar-saudagar Midian atau orang-orang Ismail yang menjadi saudagar. Nah, dijual dengan harga berapa? Ternyata teman-teman, Yusuf ini dijual dengan harga 20 shikal perak atau 20 keping perak. 20 shikal perak ini adalah harga seorang budak pada masa Yusuf. Dan teman-teman, kalau 20 shikal perak ini dirupiahkan, kira-kira nominalnya setara dengan berapa rupiah? Setara dengan 800.000. Harga budak pada masa Yusuf. Kenapa bisa 800.000? Karena 20 shikal perak itu sama atau setara dengan 80 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Katakanlah hari ini upah pekerja 1 hari itu 100.000. Berdasarkan upah tukang bangunan. Nah, karena saya pernah tahu kan, ketika bangun rumah ada tukang bangunan, katakanlah itu 1 hari upahnya 100.000. Nah, kalau ada 80 berarti 800.000. 80 dinar itu. Maka Yusuf dihargai 800.000 rupiah. Kecil banget, teman-teman. HP aja sekarang berapa? Gitu ya. Seharga HP second. HP second yang HP yang biasa. Artinya apa? Sangat murah. Karena memang ini harga budak. Dan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, bukan orang lain. Teman-temannya sendiri tidak melakukan seperti itu, tapi saudaranya justru malah menganggap Yusuf ini pun lebih daripada binatang, sehingga sampai harus dijual. Nah, teman-teman, apa persamaan kisah Yusuf dan Yesus? Kalau Yusuf dijual dengan 20 keping perak, maka Yesus itu dijual dengan 30 keping perak. Maka pertanyaannya adalah apa persamaannya kisah ini? Persamaannya adalah dijual seharga budak. Harga budak pada zaman Yusuf itu 20 keping perak. Harga budak pada zaman Yesus sudah naik ya, karena kurang lebih ini kan sekitar 1.500
1300-an tahun. Nah, peristiwa ini kan 1.500 tahun lah, anggap aja, sebelum Yesus lahir. Naik paling enggak. Jadi, kalau pada zamannya Yusuf, budak itu harganya 800.000, pada zamannya Yesus naiknya nggak terlalu banyak, yaitu 1.200.000. Persamaannya di mana? Persamaannya adalah bahwa Yusuf dan Yesus ini dijual seharga budak. Lalu yang kedua, dijual oleh orang terdekat. Yusuf dijual oleh saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, koko-kokonya sendiri. Dan Yesus dijual oleh orang-orang terdekat yang tidak lain adalah muridnya sendiri. Bahkan Yudas adalah murid yang dipercaya untuk menjadi bendahara atau mengelola keuangan. Nah, ini orang yang dipercaya ini. Dan yang ketiga, yang menjadi persamaannya adalah dua-duanya pada akhirnya sama-sama menjadi penyelamat. Nah, Yusuf pada waktu itu menjadi penyelamat manusia dari kelaparan yang terjadi. Allah memakai Yusuf untuk menjadi penyelamat. Yesus pun juga demikian. Yesus pada akhirnya menjadi juru selamat, tapi bukan secara jasmani, namun secara rohani. Menyelamatkan manusia dari dosa dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dua-duanya menjadi penyelamat. Ini persamaannya. Nah, teman-teman, oleh saudagar-saudagar Midian, Yusuf ini kemudian dijual kepada siapa? Yusuf dijual kepada Potifar. Nah, siapa Potifar itu? Potifar ini adalah seorang pengawal raja. Nah, jadi pengawal raja itu dapat disamakan dengan apa? Pengawal raja itu dapat disamakan dengan, kalau hari ini itu pas pampres, pasukan pengaman presiden. Itu Potifar. Dan Potifar ini adalah kepalanya. Nah, ini pas pampres itu begini. Jadi mereka yang anggota TNI itu yang memang mereka ditugaskan dan terpilih untuk mengamankan presiden. Dan teman-teman, untuk menjadi pas pampres ini, itu artinya syaratnya itu banyak. Paling tidak syaratnya minimal tingginya 75 cm. Nah, rela mati untuk presiden. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, mampu berjalan selama 7 menit. Mampu berjalan dengan agak berlari, agak cepat begitu. Dan kemudian memiliki intelektual yang tinggi, memiliki intelijensi yang tinggi, cakap menggunakan senjata. Nah, banyak sekali syarat-syaratnya. Jadi, belum tentu mereka yang masuk menjadi TNI pasti bisa masuk menjadi pas pampres. Enggak, masih ada syarat lain. Artinya bahwa anggota pas pampres itu adalah para prajurit terbaik, sesuai dengan matra masing-masing, sesuai dengan angkatan masing-masing. Ada yang dari AL, ada yang dari AD, ada yang dari AU. Nah, anggotanya aja terbaik. Apalagi, nah ini, si Potifar ini adalah kepala pengawalnya, kepala pengawal raja, kepalanya, pimpinannya, komandannya. Kalau hari ini, kira-kira kepala pengawal raja itu setara dengan apa? Apakah Brigadir Jenderal bintang 1, Mayor Jenderal bintang 2, Letnan Jenderal bintang 3, atau Jenderal bintang 4? Ternyata setara dengan Mayor Jenderal bintang 2. Dan Mayor Jenderal itu jabatan tinggi loh teman-teman. Karena apa? Ini sudah orang yang punya jabatan bintang 2. Sudah, ini adalah perwira tinggi, bukan perwira menengah, perwira tinggi. Dan Potifar ini ibaratnya adalah seorang mayor jenderal yang tentunya sebagai kepala pengawal Raja Firaun, dia pun juga dekat dengan Firaun, dan dia tentunya adalah orang yang terbaik di antara yang paling baik. Ini jabatan dari Potifar. Nah, maka pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Yusuf ketika Yusuf ini pada akhirnya dijual menjadi budaknya Potifar, kepala pengawal raja tadi, seorang mayor jenderal, seorang bintang 2 kalau dikontekstualisasikan pada era hari ini. Apakah dia menyalahkan keadaan? Apakah dia menyalahkan Allah? Apakah dia menyalahkan saudara-saudaranya? Ataukah dia menyalahkan diri sendiri?
Dia berkata, coba saya nggak dijual, pasti saya nggak akan jadi budak. Kenapa Allah diam ketika saya dijadikan budak? Bahkan mungkin semuanya ini terjadi karena koko. Atau mungkin juga dia menyalahkan dirinya sendiri. Coba pada waktu itu aku bisa melawan, aku pasti tidak akan menjadi budak. Apakah demikian teman-teman? Ternyata tidak. Sama sekali tidak pernah dicatat dalam Alkitab, Yusuf ini menyalahkan keadaan, Yusuf menyalahkan Allah, bahkan Yusuf menyalahkan saudara-saudaranya, termasuk Yusuf menyalahkan diri sendiri, tidak pernah dicatat. Maka pertanyaannya, mengapa Yusuf ini kok tidak menyalahkan siapapun juga? Apakah karena percuma? Toh sudah jadi budak. Mau menyalahkan, mau membenarkan diri, toh juga sudah terjadi. Waktu tidak bisa diputar kembali dan tidak akan bisa merubah keadaan. Tetap dia akan menjadi seorang budak. Ataupun juga dia tidak menyalahkan karena apa? Pasrah sudah. Mau gimana, mau melawan juga percuma, mau tetap jadi budak juga percuma, apakah itu? Ternyata tidak. Yusuf tidak menyalahkan siapapun juga. Sekalipun pada saat usia 17 tahun, harapannya tentunya mendapatkan kado yang istimewa, mendapatkan kejutan dari saudara-saudaranya, tapi ternyata justru Yusuf dijual dan menjadi budak. Yusuf tidak menyalahkan dirinya, Yusuf tidak menyalahkan Allah, Yusuf tidak menyalahkan saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyalahkan keadaan. Kenapa demikian? Karena Yusuf disertai Tuhan. Nah, walaupun harapan tidak sesuai dengan kenyataan, walaupun dia mengalami penganiayaan, walaupun dia pada akhirnya menjadi budak orang yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, tapi Yusuf tidak pernah menyalahkan siapapun karena Yusuf tahu dia disertai Tuhan. Dan teman-teman, apa yang Yusuf lakukan ketika Yusuf ini menjadi budak? Apakah bermalas-malasan? Apakah sulit menerima kenyataan? Apakah sulit move on? Tidak. Yang Yusuf lakukan adalah karena dia tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan, maka Yusuf bertanggung jawab. Bertanggung jawab, dia kerjakan yang terbaik walaupun dia sebagai budak. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, dia tidak menyalahkan Allah, dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya yang pada akhirnya hanya membuat galau, membuat sulit move on, membuat dia tidak bisa menerima kenyataan. Tidak. Tapi yang Yusuf lakukan ketika dia tahu pasti dia menjadi seorang budak, dia bertanggung jawab, dia kerja dengan setia sebagai seorang budak. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, walaupun pada saat itu dia menjadi budak. Karena dia tahu dia disertai Tuhan. Dan teman-teman, ya ini, karena dia bertanggung jawab, maka dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang pertama, Yusuf boleh tinggal di rumah Potifar. Padahal zaman itu biasanya budak itu dikumpulkan dengan para budak. Budak itu punya tempat sendiri. Nggak ada ceritanya budak itu tinggal satu rumah dengan tuannya. Kalaupun satu rumah, mereka dibuatkan lokasi sendiri. Tapi perhatikan, Yusuf bisa tinggal di rumah tuannya. Seorang kepala pengawal raja, seorang mayor jenderal, bintang 2, orang yang berpangkat tinggi, orang yang dekat dengan raja pada masa itu. Tapi Yusuf bisa tinggal karena dia bertanggung jawab. Dan teman-teman, bukan hanya itu saja. Yusuf mendapatkan kasih tuannya. Yusuf dicintai oleh Potifar. Yusuf disayangi oleh Potifar. Karena apa? Karena bertanggung jawab tadi. Karena bekerja dengan jujur, bekerja dengan setia. Bukan galau, bukan nggak move on, bukan baper, tidak. Tapi dia bertanggung jawab dengan pekerjaan dan kepercayaannya. Sampai-sampai ia boleh melayani dia. Walaupun Yusuf ini orang asing, orang Ibrani, tapi boleh melayani Potifar. Nah, termasuk juga kepada Yusuf diberikan apa? Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, aset-asetnya, sertifikat rumahnya, kayak gitu kan, surat-surat berharga, emas dan perak dan semuanya, segala miliknya diserahkan pada kekuasaannya Yusuf yang adalah seorang budak.
Diserahkan kepala pengawal raja. Bayangin teman-teman, pada akhirnya bisa percaya. Karena tentunya sebagai kepala pengawal raja nggak gampang percaya orang. Karena dia apa? Dia harus ketika mengawal raja, dia harus betul-betul memperhatikan apabila ada penyusup atau orang jahat yang hendak mencelakai raja yang dikawal. Jadi tentunya dia sangat hati-hati ketika ada orang baru dan sebagainya. Tapi perhatikan, orang yang sedemikian hebat pada akhirnya bisa percaya kepada Yusuf. Karena apa? Karena tentunya Yusuf bertanggung jawab, bisa dipercaya, dan dia setia. Dan karena Yusuf sendiri tahu, dia disertai Tuhan. Nah, teman-teman, maka orang yang disertai Tuhan ketika mendapatkan persoalan, tidak akan menyalahkan keadaan, tidak akan menyalahkan Tuhan, tidak akan menyalahkan sesama, maupun diri sendiri. Tapi dia akan bertanggung jawab. Nah, saya kasih contoh, misalkan kita masuk di satu sekolah. Harapan kita pengen ke sekolah A, tapi orang tua kita menginginkan kita masuk ke sekolah B. Dan ketika kita masuk ke sekolah B itu, ternyata teman-teman di situ kita menemui banyak persoalan. Kita dibully, kita dikucilkan, kita diolok-olok, karena mungkin kita adalah seorang Kristen. Atau mungkin karena yang lain. Sehingga di situ kita mengalami persoalan yang banyak. Maka teman-teman, firman Tuhan hari ini ngingetin, kalau kita adalah orang yang disertai Tuhan, kita nggak akan menyalahkan orang lain. Kita nggak akan berkata bahwa ini gara-gara papa, ini gara-gara mama. Makanya saya di sini mengalami persoalan. Coba dulu saya di sekolah A, pasti saya lebih gampang dan lebih mudah. Orang yang disertai Tuhan tidak akan menyalahkan begitu. Sebaliknya orang yang disertai Tuhan, dia akan bertanggung jawab, dia akan berjuang, dia akan berusaha untuk menyelesaikan. Nah, ketika dia sudah masuk ke satu sekolah itu, dengan segala persoalan yang ada, dia akan bertanggung jawab untuk tetap memiliki prestasi yang baik. Nah, ini orang yang disertai Tuhan. Termasuk teman-teman, ketika kita mau kuliah, kita pengen kuliah di tempat A. Ternyata orang tua menempatkan kita kuliah di tempat B. Dan ternyata ketika kita kuliah di tempat B itu, ternyata waduh sangat berat sekali, sangat sulit sekali. Sehingga kita keteteran atau kita kewalahan. Lalu kemudian kita berkata apa? Ini gara-gara papa, ini gara-gara mama. Itu bukan orang yang disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, dia akan berjuang, dia akan berusaha ketika menghadapi persoalan untuk tetap bertanggung jawab. Kalau dia adalah seorang mahasiswa, maka dia akan tetap terus berusaha untuk mengejar nilainya dengan cara-cara yang baik. Nah, ini orang yang disertai Tuhan. Jadi orang yang disertai Tuhan itu bukan hal sudah terserah, atau ya sudahlah mau bilang apa, pasrah saja sudah, tapi tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah ada kesetiaan, tidak pernah ada kejujuran di sana, itu bukan orang yang disertai Tuhan. Termasuk ketika kita masuk dalam pekerjaan. Nah, misalkan contoh, ada pekerjaan yang siap menerima kita, ada beberapa tawaran. Lalu kemudian kita memutuskan untuk masuk ke pekerjaan A. Oleh karena apa? Ada beberapa orang yang merekomendasikan dan berkata apa? Lebih baik masuk ke situ aja, karena di pekerjaan situ lebih enak. Dan ternyata ketika kita masuk dalam pekerjaan itu, pekerjaannya sangat tidak enak. Lingkungan kerjanya pun juga sangat tidak enak. Bahkan membuat kita mungkin mengalami banyak persoalan. Kira-kira apa yang dilakukan teman-teman? Maka teman-teman, kalau kita adalah orang yang disertai Tuhan, kita nggak akan gampang menyalahkan keadaan. Ataupun juga menyalahkan orang lain. Oh ini gara-gara dia. Oh ini gara-gara keluarga. Aku disuruh masuk ke tempat kerja ini, akhirnya menemui banyak persoalan. Tidak. Sebaliknya kita akan terus berusaha bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Kalau memang tidak mampu, kita menyelesaikan sampai dengan masa habis kontraknya. Jadi karena nggak mampu pindah, lalu kemudian pindah lagi ke tempat lain. Demikian juga ketika kuliah, kita ada persoalan pindah lagi. Kita menjadi generasi yang sangat cengeng. Kita menjadi generasi yang sangat gampangan. Termasuk teman-teman, ketika dalam kehidupan persekutuan, kita ada persoalan. Mari kita tidak mudah menyalahkan keadaan. Kita tidak mudah menyalahkan sesama. Cobalah nggak pandemi, pasti saya bisa semangat mengikuti persekutuan. Itu menyalahkan keadaan. Kalau kita disertai Tuhan, walaupun pandemi, walaupun sulit,
kita akan berjuang untuk ikut persekutuan. Teman-teman, firman Tuhan pada saat sore hari ini mengingatkan kita, mari kita tidak menjadi generasi yang cengeng. Mari kita tidak menjadi generasi yang micin, walaupun hari ini zamannya banyak micin, teman-teman. Tapi mari kita jadi generasi yang kuat, mari kita jadi generasi yang sehat. Oleh karena apa? Sekalipun ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, kita tidak mudah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sesama, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Tetapi kita akan bertanggung jawab dan terus berjuang sesuai dengan apa yang menjadi bagian dan kepercayaan Tuhan bagi kita. Mari teman-teman, biarlah hal-hal yang tidak baik itu, sifat-sifat yang tidak baik itu kita buang. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita akan maju ke depan. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi generasi yang cengeng, generasi yang gampang jatuh, generasi yang rapuh, tapi biarlah kami menjadi generasi yang kuat, generasi yang sehat. Oleh karena ketika kami menghadapi persoalan, kami yakin kami disertai Tuhan, sehingga kami tidak menyalahkan keadaan, kami tidak menyalahkan orang lain, kami tidak menyalahkan keluarga, kami tidak menyalahkan diri sendiri, tetapi kami berjuang untuk bangkit, untuk maju, untuk bertumbuh. Tolonglah setiap kami ya Bapak, sekalipun kami hidup di tengah-tengah generasi micin, generasi yang rapuh, tapi kami menjadi orang-orang yang kuat oleh karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Bangkitkan dan bangunkan terus Komisi Pemuda untuk menjadi generasi-generasi yang tangguh di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati.